Menabung itu buang-buang waktu. Kalian pasti udah pernah dengar dong istilah rajin menabung itu baik. Istilah ini bahkan diajarin ke kita waktu kita masih di sekolah dasar, iya kan? Jangankan di sekolah, di keluarga kita aja deh. Kita pasti diajarin buat nabung. Nah, kenapa kita diajarin nabung? Ya untuk keperluan tak terduga lah misalnya. Entah nanti kita jatuh sakit, jadi buat berobatnya tetap ada. Atau mungkin buat lanjut kuliah. Dan keperluan-keperluan lainnya yang butuh duit gede. Oke, ini gak sepenuhnya salah sih sebenarnya. Ini tergantung pendapat masing-masing. Tapi kalau gue bilang sih, menabung itu buang-buang waktu. Kenapa? Sebelum kita bahas, channel ini adalah sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang sekolah konvensional gak ajarin ke lo. Berdasarkan pandangan mengenai masalah dan fenomena yang umum dihadapi orang-orang hari ini. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa sih menabung itu buang-buang waktu? Simpel aja sih sebenarnya. Uang itu nilainya makin turun tiap tahunnya. Gue masih inget banget tuh, waktu telur harganya cuma 500 perak per butirnya. Dan sekarang lo perlu ngeluarin duit 2.000 rupiah buat dapet satu telur doang. Bayangin dah tuh, dulu 500 rupiah, sekarang 2.000 rupiah. Bisa sampai 4 kali lipat gitu kan. Dulu lo megang duit 50.000 rupiah, itu rasanya udah banyak banget. Dan lo bisa pakai itu buat seminggu, iya kan? Sekarang ini, jangankan seminggu, sekali duduk aja deh, udah bisa habis tuh duit. Nah, kenapa? Karena selain nilai uang yang turun, kebutuhan juga makin naik. Harga bahan pokok juga naik. Dan tentunya biaya hidup juga naik kan. Nah, tabungan yang lo udah simpen, itu nilainya malah makin turun. Jadi gak sinkron gitu kan. Gini aja deh, lo nyimpen duit buat lanjut kuliah misalnya. Karena lo udah yakin, ortu lo udah gak sanggup biayain lo kuliah. Nah, lo cek dah tuh, biaya pertama kali kuliah di universitas yang lo pengen. Anggap aja 2 juta. Tapi pas tiba saatnya buat lo kuliah, biayanya udah naik. Udah jadi 4 juta. Terus gimana caranya lo buat kuliah? Bisa dengan ngutang atau malah nggak lanjut sama sekali. Tapi bukannya lo nabung buat ngindarin utang dan supaya lo tetap bisa lanjut kuliah? Well, itu contoh aja ya. Itu berlaku buat apapun yang pengen kalian capai dengan jalan menabung. Oke, sampai sini udah paham ya? Kenapa menabung itu buang-buang waktu? Pasti paham dong. Kan anak cerdas. Terus pertanyaannya, harus gimana dong? Kalau nggak nabung, ya lebih parah lagi kan? Ya kalau gitu kan emang udah nggak ada usaha sama sekali. Lo udah usaha dengan nabung, itu udah bagus. Bagus banget malah. Tapi nabung itu nggak cukup. Yang harus lo lakuin setelah nabung itu adalah investasi. Yap, investasi. Nah, investasi ini apa? Umumnya, investasi itu penanaman aset atau dana oleh seseorang atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu buat dapat timbal balik yang lebih besar di kemudian hari. Jadi simpelnya kayak gini nih, anggap aja lo investasi emas, lo beli emas nih. Emas ini beda dengan uang yang lo tabung. Emas nilainya beranjak naik, ini perumpamaan aja ya. Hari ini lo beli emas 1 gram nih, lo beli dengan harga 600.000 misalnya. Nah, lo simpen dah tuh emas sampai waktunya lo perlu duit. Anggap aja 1 tahun ke depan lo pengen duit dan lo pengen jual tuh emas. Nah, kemungkinan besar di 1 tahun ke depan itu harga emas lo bisa jadi 800.000 per 1 gram. Untung gak tuh? Ya untung kan? Bayangin aja kalau lo simpen tuh emas selama 3 tahun. Bayangin sendiri aja deh, bisa naik sampai berapa tuh mas? Dibanding duit lo yang 600.000 tadi lo simpen, hari ini mungkin bisa beli emas 1 gram. Tahun depan lo butuh tambahan 200.000 buat dapat emasnya. Nah, sampai sini lo udah tau lah mana yang lebih nguntungin. Iya, tapi investasi itu nggak semudah itu ya. Investasi ini juga ada resikonya. Nah, mengenai cara investasi ini, ntar kita bahas deh di next video. Kita bakal ngasih cara gimana lo bisa seenggaknya buat meminimalisir resiko dalam berinvestasi.
Pada dasarnya sama aja sih sebenarnya. Nabung kan juga ada risikonya. Entah itu kemalingan kah, atau lu nabung di bank yang malah ujung-ujungnya tabungan lu berkurang buat biaya admin. Yang jelasnya, gue tetap lebih nyaranin buat investasi. Tapi bukan berarti dengan investasi ini lo nggak perlu nabung. Ya, kalau lo emang udah punya modal buat investasi, ya oke-oke aja. Tapi kalau lo nggak punya modal sama sekali, ya tetap aja lo perlu nabung dulu. Abis itu baru investasi. Dan disclaimer nih, lo jangan pernah rela minjem duit buat investasi. Jangan minjem. Meskipun ya emang jadinya bakal lebih cepet sih, ya tetap aja lebih baik kalau lo nabung dulu. Emang nilainya bakal ngurang, tapi seenggaknya resiko dari investasi itu bisa terminimalisir. Ya seperti tadi yang gue bilang, investasi juga ada resikonya. Lo bisa bayangin sendiri deh, kalau duit yang lo pakai investasi itu modal ngutang, ya iya kalau lancar. Kalau ada masalah, bayar utangnya gimana? Bisa berabe nantinya. Kalau duit pribadi kan lebih enak. Ya meskipun tetap aja lo bakal pusing, tapi seenggaknya nggak bakal ada utang yang melilit lo di kemudian hari gitu kan. Well, itu aja nih dari kita mengenai investasi ini. Next video kita bakal bahas lagi mengenai cara berinvestasi dan investasi apa aja sih yang lo bisa ambil khususnya buat lo para milenial. Jadi tunggu aja. Kalau lo rasa video ini bermanfaat, lo boleh banget buat like and share video ini ke teman-teman lo. Kalau enggak, ya di dislike aja, nggak apa-apa. Biar kita juga ada perbaikan ke depannya. Tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.